Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya pakai baju Brazil? Karena laga kemarin memang syarat aroma Brazilnya ya. Jadi 3 pemain mencetak gol itu dari Brazil semua. Ada Hugo Gomes, Lulinha, dan dari Persib ada David da Silva. Lalu jangan lupakan juga pelatih mereka ya, pelatihnya Madura yang bagus itu juga Fabio Lefundes juga dari Brazil. Lalu apalagi? Nah, ada Beto Gonçalves ya. Saya kemarin main nggak? Saya nggak terlalu merhatiin ya karena udah keburu hoream ya. Itu Beto juga naturalisasi asal Brazil. Nah, jadi saya pakai baju Brazil, nyambung ya. Kenapa saya baru buat video di hari Minggu menjelang siang? Ya karena rada hoream ya. Kemarin tuh sebetulnya saya udah di tag sama beberapa orang minta tanggapan tentang kekalahan kemarin. Cuma ya hoream teh ya, males ya. Saya itu baru mulai bicara ketika ditelepon sama PRFM sekitar jam 11 malam minta tanggapan tentang kekalahan kemarin, makanya saya bicara ya. Dan kemarin di PRFM selain konteks aroma Brazil, saya bicara justru hal-hal di luar lapangan ya. Ada yang salah saya bilang di sepak bola Bandung. Kenapa? Ingat ya, kemarin itu kan pertandingan perdana untuk kandang. Kemarin pertandingan perdana di kandang Persib untuk liga ini. Tapi lihat nggak, begitu melompong ya, stadion kosong, begitu banyak bangku yang tidak diisi. Jadi kita bisa melihat jelas warna biru dan kuning di stadion. Karena apa? Karena warna biru dan kuning itu kan bangku ya, warna bangkunya GBLA, dan kalau kita bisa ngelihat berarti memang nggak ada yang duduk di situ gitu. Ini kenapa salah? Ya salah lah ya. Ini laga perdana. Laga perdana biasanya, bukan biasanya, dari musim ke musim selalu menyedot animo bobotoh gitu. Makanya saya bilang ada yang salah ini, ada yang nggak biasa gitu ya. Anda bayangkan penonton bisa-bisanya membuat stadion kosong di laga perdana Persib musim ini untuk pertandingan kandang. Dan lawannya bagus loh ya. Lawannya ini kan baru kemarin mencetak 8 gol di pertandingan sebelumnya. Jadi lawannya bagus, diisi sama pemain-pemain yang oke gitu ya. Ada Esteban Vizcarra, ada Beto, ada Greg Nwokolo, lalu pemain-pemain asingnya juga bagus gitu. Ya, ini something wrong saya bilang. Nah, saya nggak tahu ya apakah ini terkait dengan peristiwa sebelumnya. Jadi GBLA ini adalah perdana kembali digunakan setelah kejadian meninggalnya 2 supporter beberapa waktu lalu gitu. Yang berbeda tentu saja animo ya. Jadi kalau pertandingan pertama di kandang Bayangkara itu justru untuk ukuran game tandang away, yo itu sangat luar biasa bobotoh Persib ya, membanjiri ke sana. Tapi di laga kandangnya justru sepi gitu ya. Ya mungkin banyak faktor, ada yang males, lalu juga sebetulnya males juga agak aneh karena ini hari libur weekend ideal ya, Sabtu gitu. Ya mungkin malesnya itu bukan males karena kumaha, tapi bisa jadi tentang tiket ya. Tentang tiket kan agak-agak banyak yang mengatakan masih ribet. Walaupun saya 100% mendukung sistem penjualan online, cuma mungkin tentang penukaran ke fisik segala macam itu perlu dibenahi, itu tataran teknis lah ya. PT PBB bisa dibicarakan lagi. Juga bisa jadi yang membuat males itu adalah karena nggak ada kejelasan ya, nggak ada goodwill atau apa gitu ya, nggak ada titik terang siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengaku salah terkait kejadian tewasnya 2 supporter. Ini terbukti kemarin teman-teman saya yang biasanya kalau mereka lagi pulang ke Bandung tuh wah gila menggebu-gebu gitu ya, kemarin pada nggak nonton tuh. Saya tanya, mana nonton tuh? Hoream cenah. Kunaon sieun pae. Itu guyonan ya, itu guyonan tapi itu serius ya, itu serius. Jadi bagaimana seorang penonton, seorang bobotoh sejati yang instingnya itu setiap kali Persib main dia ingin nonton ke stadion, tiba-tiba jadi agak ragu sekarang gitu ya. Itu saya katakan bahwa ada yang nggak beres, ada yang nggak biasa ya di di kondisi sepak bola Bandung saat ini gitu. Itu dia teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin tentang pertandingan ya.
Pemain Persib bagus ya, muda, ada yang masuk timnas, lalu juga naturalisasinya juga grade A ya, papan atas, pemain asing juga berkualitas gitu. Tapi kalau kita perhatikan kemarin itu, walaupun kita dominan ya dalam ball possession di atas 60%, saya kemarin sempat ngotret-ngotret loh ya, tapi permainan Persib itu nggak efektif loh. Dari syuting-syutingnya aja itu lebih banyak tendangan pemain Madura United yang mengarah ke gawang gitu. Jadi tentang efektivitas ya, efektivitas ini bisa kita tarik lagi benang merahnya tentang chemistry, lalu tentang kondisi fisik ya. Banyak yang ngelihat kondisi fisik Persib juga nggak ini ya, nggak prima gitu. Nah, terus dikaitkan juga sama netizen nih, saya perhatikan dari timeline, da loba teuing heureuy cenah pemainna. Jadi ada semacam video yang membandingkan latihan fisik di salah satu klub, bukan Persib ya, itu mereka serius sampai mukanya bercucuran gitu ya, keringat gitu, nggak ada senyum-senyumnya. Sedangkan pemain Persib masih cengengesan, ketawa-ketawa gitu ya. Makanya ada yang membandingkan, ada yang menganggap, tunggu tukang parkir bentar ya, ya udah teratasi. Jadi ada yang menganggap bahwa fisik ini tanggung jawabnya jelas nggak ada yang lain, Kang Yaya Sunaria. Padahal Kang Yaya ini saya pikir salah satu pelatih fisik yang baik ya. Jadi semoga ini masalah waktu saja. Tentang keseriusan, saya pikir ya kalau misalkan hasilnya tetap bisa diraih ya, optimal dengan cara-cara fun, nggak masalah gitu. Jadi saya sih nggak mempermasalahkan masalah cengengesan segala macem gitu ya. Asal menang. Dalamun Persib menang mau dibahas eta seserian pas latihan gitu ya. Nah, jadi masalah efektivitas tentu saja yang paling bertanggung jawab ya kalau masalah kekalahan ini ya pelatih lah, siapa lagi, masa mau nyalahin siapa? Mau nyalahin siapa coba? Masa mau nyalahin supporter gitu? Wah, gara-gara supporter nggak datang ke stadion akhirnya Persib kalah gitu. Masa mau gitu ya? Jadi pelatih kepala. Dan ini agak bahaya juga nih buat Albert. Maksudnya bahaya itu di persepsi penonton ya, persepsi bobotoh. Kalau dia sampai nggak bisa meningkatkan performa tim di 5 pertandingan awal. Karena 5 pertandingan awal ini adalah kunci ya, adalah kunci. Kita bicara masalah konsistensi untuk pertandingan-pertandingan 6, 7, 8, 9, 10 itu mulai kelihatan gitu. Karena apa? Karena ini kan kompetisi ya. Perolehan poin itu sangat dipengaruhi dengan perolehan poin tim lainnya. Nah, seperti Persib nih. Persib di musim lalu waktu seri terakhir di Bali kan bagus ya. Grafik permainan meningkat terus, tapi tetap gagal juara. Kenapa? Karena Persib di seri-seri awal putaran pertama itu terlalu banyak seri, terlalu banyak draw, terlalu banyak kehilangan poin gitu. Jadi walaupun nanti grafiknya meningkat, tapi ketika kehilangan banyak poin di awal-awal ya berpengaruh juga ya. Akhirnya nggak bisa nyusul tim lain. Karena nanti kalau misalkan Persib akhir-akhir misalkan menang 10-0, menang 20-0, menang berapa? 50-0, menang 100-0 pun tetap aja poinnya 3 gitu ya. Jadi mendingan sekarang menang 1-0, 2-0 gitu ya. Kan poinnya tetap 3 gitu loh teman-teman ya. Nah, terus kenapa saya katakan Rene Albert hanya berbahaya di persepsi penonton? Karena kalau buat manajemen mah dia aman ya. Jadi mengontrak Rene Albert lama sekali ya, kalau nggak salah sampai tahun 2025, itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan manajemen Persib ya terhadap coach Rene ini sangat tinggi sekali. Jadi sebetulnya kalah, misalkan besok mau kalah 3 kali gitu ya berturut-turut, ya itu nggak akan ngaruh ya. Posisi dia tetap aman di PT PBB gitu, di Persib maksudnya ya. Oke teman-teman, gitu aja ya. Dan ini membuktikan ya prediksi saya di video sebelumnya tentang laga ini benar kan. Jadi melihat statistik dan historis, Persib tidak akan bisa mengalahkan Madura United. Yang salah apa coba? Yang salah saya kan prediksinya draw. Nah ini kalah ya. Kalau kalah di luar dugaan saya bilang ya. Kalah di kandang sendiri di laga perdana, Anda bayangkan, dan kalahnya itu gede gitu ya. 1-3 gede lah. Nah itu aduh gimana ya. Minggu juga asa haroream gitu ya. Jadi ada something wrong terkait kondisi Persib. Saya pikir kekalahan besar di laga perdana kandang ya, di kandang sendiri, dan kondisi stadion sepi. Ada yang salah ya. Ini bukan sepak bola Bandung. Oke teman-teman, selamat
liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.